bertemu lagi kita di mata kuliah kalkulus integral ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang teknik integrasi ya, teori integral dan teknik kita integrasinya, pada video ini nanti dan seterusnya kita akan membahas mengenai penerapan dari integral itu sendiri ya. Banyak sekali penerapan dari integral ya. Untuk video ini kita akan belajar mengenai menentukan luas daerah di antara kurva menggunakan integral. Kalau luas daerah itu sudah ada, kita paham ya, jadi konsep integral itu sendiri, tapi ini ada perluasan dari konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi luas daerah di antara kurva ya. Jadi sebelumnya kita akan review mengenai apa saja sih penerapan dari integral tertentu itu ya. Selain luas daerah di antara kurva tadi, juga ada bagaimana kita menghitung volume ya, menggunakan penampang lintang dari suatu bank ruang ya, kemudian menggunakan metode cangkangnya ya, yang misalnya cangkang silindris ya, kemudian panjang busur untuk punya kurva itu panjang busur boleh integral juga bisa. Terus luas permukaan benda putar. Di fisika kita akan menghitung kerja atau ya usaha ya, dan gaya fluida, dan terakhir kita akan bahas mengenai momentum dan pusat massa suatu luasan ya. Baik, kita sekarang menginjak pada luas antara dua kurva ya. Untuk luas di antara dua kurva ini sebenarnya kita telah menggunakannya ketika kita membangun konsep tertentu ya, mengenai luas daerah, masa ingat tahu, menggunakan jumlah 5 dan seterusnya. Nah, tapi kurva kita cuma tidak dua tapi satu, yaitu fx saja. Tapi sebenarnya itu dua ya, yaitu dengan garis sumbu x sendiri ya. Jadi kalau saya ilustrasikan di sini, ini daerah kita yang mau kita hitung ya. Kita menghitung luas daerah ini antara fungsi f dan g. Nah, selama ini kita hanya satu fungsi saja, f saja. Fungsi kedua mana? G nya adalah sumbu x sendiri atau y sama dengan 0. Nah, maka di sini kita akan belajar bagaimana kalau g nya tidak sama dengan 0. Jadi kalau g sama dengan 0 kita sudah selesai. Mana kita bahas itu ya, ketika y sama g sama dengan 0. Jadi kita hanya membahas kurva integral di bawah kurva fx di atas sumbu x nya, jadi g nya sama dengan 0. Nah, sekarang secara umum g nya tidak 0 ya. Jadi ini batas bawahnya fungsi g, batas atasnya fungsi f ini. Nah, bagaimana menghitungnya? Dan sangat mirip idenya dengan yang kita pelajari sebelumnya ya. Pertama adalah kita aproksimasi dengan bersih panjang seperti yang dulu juga kita pernah lakukan ya, dengan membuat partisi dari interval di mana f dan g terdefinisi ya, p, misalnya p, maka luas daerah persegi panjang ke k adalah theta ya. AK itu tingginya kali lebarnya, tingginya itu adalah selisih dari f, nilai f di ck dikurangi g di ck, dan lebarnya adalah panjang subintervalnya dari sini tadi ya. Kalau seperti ini kan, jadi ini bersih panjang kita tadi itu, ini fck min gck itu panjangnya, bersih panjang yang merah ini, dengan lebarnya adalah delta xk ini. Nah, karena n ada n subinterval, maka nanti kita menghitung seperti ini kan, menghitung jumlah bersih panjang semua ini. Oke. Nah, kalau kita hitung semuanya kan sigma dari ini kan, tadi A itu dikali dengan sigma dari delta AK. Delta AK sendiri adalah ini kan tadi. Benar-benar ini jumlah 5 nah ya, jumlah 5. Ketika kita ambil
n besar sekali, atau dengan cara membuat norm dari partisinya menuju 0 ya, maka kita dapat menghitung luas yang eksak, yaitu dengan menghitung limit dari jumlah Riemann D, yaitu integral dari fungsi fx min dx. Nah, itu konsepnya kan mirip dengan yang dulu kita pelajari, tapi sekarang kalau dulu kan ini g nya sama dengan 0 dari fx dx, itu yang kita pelajari awal-awal sekali. Sekarang g nya tidak sama dengan 0. Nah, didefinisikan seperti ini ya, di volume dari luas daerah dari fungsi daerah yang dibatasi oleh f dan g, dengan asumsinya sekarang f lebih dari g atau f di atas g ya, dari a ke b adalah integral dari fungsi f min g ya, ini tulis f min g dx dari a sampai b. Oke. Mari kita menginjak contoh ini ya, bagaimana menghitung luas daerah yang dibatasi oleh parabola y sama dengan 2 min x kuadrat dan garis lurus y sama dengan min x ya. Jadi kita coba untuk menghitungnya ya. Jadi mungkin membantu kalau kita buat sketsa dari daerah itu sendiri ya. Itu sangat membantu kira-kira seperti apa daerahnya, dan kita dengan batas ini nggak ada batas-batas integrasinya ya, maka perlu di sketsa dalam rangka kita menentukan batas-batas integrasinya. Baik, kita gambarkan y sama dengan 2 min x kuadrat, itu parabola ya, menghadap ke bawah ya. Kalau 2 di sini, ini kan y sama dengan 2 min kuadrat, motong di y 0,2 ya, x nya adalah akar plus minus akar 2 ya, sini ya, akar sini kan. Oke, jadi gambarnya begini kira-kira. Dan dia sama dengan min x, itu garis lurus sama gradien min 1, berarti begini kan. Oke, nah sekarang tinggal ini di mana titik potongnya ya kan, berapa ini juga berapa. Caranya adalah, kalau saya tahu ini adalah y sama dengan 2 min x kuadrat, ini adalah y sama dengan min x, maka titik potong ya, kedua kurva yaitu 2 min x kuadrat sama dengan min x atau x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Dapat difaktorkan x min 2 dan x plus 1 sama dengan 0. Punya x sama dengan 2 dan x sama dengan min 1. Inilah dipotongnya ya, min 1, ini 2. Jadi inilah batas integrasinya dan daerahnya ini. Nah, ini daerahnya dari min 1 sampai 2, sehingga integral kita adalah luas daerah itu adalah integral dari min 1 sampai 2 dari fx nya adalah 2 min x kuadrat dikurangi gx nya, yaitu min x dx. Kita buka kurungnya dulu ya, 2 min x kuadrat plus x dx ya. Polinom biasa mudah kita integralkan, 2x min sepertiga x kuadrat 3 ya, plus setengah x kuadrat
min 1, 2. Oke. Evaluasi untuk 2 berarti 4 min 8/3, oke, plus 2 ya, dikurangi min 2 plus 1/3 min ini min ya, min 1/3 min setengah, benar ya. Jadi ini min 2 min 1/3 min 1 plus ini ya, plus ini plus ini plus ya, oke, plus ya. Jadi ini 6 ini plus berarti 8 ya, 8 min 8/3 min 1/3 plus 1/3 plus 1/2, 8 min, kalau saya buat per 6 berarti kan 16 plus 2 plus 3 ya, per 6 gitu ya. Ini sama dengan 8 min berapa ini, 21/6 sama dengan 48 min 21/6, 27/6, atau saya bagi 3 berarti 9/2 ya. Nah, inilah luas daerah yang diinginkan ya. Ya, saya kira tidak sulit ya. Ya, yang kedua tadi ya, misalnya contoh berikutnya ya. Jadi luas daerah di batuan pertama yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X dan X Y sama dengan X min 2 ya, tapi di batuan pertama saja ya. Nah, tentunya ini kan harus tahu ya kurvanya dulu, baru kita bisa menentukan apa daerahnya dan bisa kita tahu berat batasnya itu ya. Baik, kita coba sketsa lagi gambar dari daerah yang mau kita hitung ya. Oke, jadi fungsi Y sama dengan akar X, berarti itu kan parabola ya, tapi menghadap ke kanan ya. Jadi ini Y sama dengan 0, X sama dengan 0 ya. Kalau Y sama dengan 1, X sama dengan 1 juga. Kalau X sama dengan 4, Y sama dengan 2. Di parabola tapi menghadap ke kanan ya. Ini saya gambarkan begini aja ya. Parabola begini kira-kira kan. Nah, begini ya. Ini X nya, ini Y nya,
ini Y sama dengan X min 2, jadi memotong di min 2 ya. Jadi gadenya 1, berarti kan gini kira-kira kan. Kira-kira begini kan. Memotong di 2 juga sini kan. Ini. Nah, begini kira-kira ya. Nah, daerah yang kami diminta tuh ini punya. Daerah ini. Ini daerah. Nah, ini. Ya. Nah, daerah itu gimana? Kan nggak seperti tadi. Kalau dari sini ini kan samaannya Y sama dengan akar X ya kan. Ini Y sama dengan min X min 2 gitu ya. Kalau tadi kan persegi panjangnya kan dari sini ke sini ya. Nah, ini persegi panjang tadi kan. Nah, yang betul. Ini bilang ini benar ya. Tapi di sini beda. Di sini beda. Nah, di sini beda. Di sini dah beda. Persegi panjang ini dengan sini beda. Kalau ini kurang itu. Kalau ini kurangin 0. Nah, jadi ternyata ada 2 daerah yang harus kita hitung di sini. Karena di persegi panjangnya beda ya. Kita gunakan ini dari Y sama dengan akar X sampai sumbu X, Y sama dengan 0 ya. Dan ini dari akar X sampai Y sama dengan min X min 2 gitu. Nah, sekarang ini di mana? Ini di mana nih? Ini berapa ini? Terus ini titik berapa? Nah, itu tak penting untuk dicari ya. Kayak tadi, ini berapa akhirnya? Ya, jadi kita potongnya. Ini tadi kan 2 ya. Sedangkan sini ya potongan kayak tadi, jadi Y sama dengan Y, berarti kan potongnya akar Y, akar X sama dengan X min 2 ya. Jadi X sama dengan X kuadrat min 2X plus 4 atau X kuadrat min 3X plus 4 sama dengan 0. Jadi X min berapa ini? 4 ya, kali berapa tidak ini? X kuadrat min 4X ini ya. Ini kuadrat min 4X ini ya. Min 4X jadi min 5X ini kan. Jadi min 4 X min 1 sama dengan X sama dengan 4 atau X sama dengan 1 ya. Ini 4 ya. Satunya di mana? Di sini kan, motong sini kan. Kita nggak perlu yang bawah sini kan. Nah, ini 1 tapi nggak kita perlukan. Jadi ini saja. Jadi integralnya dari luas daerahnya itu ada 2 ini 0 sampai 2 integral fungsi itu akar X dx ditambah
2 sampai 4. Ini boleh yang rumus tadi itu, selisih tadi ya, yaitu atasnya akar X dikurangi X min 2 dx sama dengan akar X pangkat setengah integralnya apa? 2 per 3 ya kan, 4 setengah itu X pangkat 3 per 2 02 ditambah tambah ya 2 per 3 X pangkat 3 per 2 kurang min setengah X kuadrat plus 2X ya, 2 sampai evaluasi sekarang berarti 2 per 3 2 pangkat 3 per 2 ya kan, dikurangi 0 ditambah 2 per 3 4 pangkat 3 per 2 min berapa ini 16 per 4 8 ya kan, 16 per 2 ya 8 plus 8 dikurangi 2 per 3 2 pangkat 3 per 2 ya, terus min 4 dibagi 2 min 2 ya kan, plus itu ya, ada yang bisa kita hilangkan, ini sama ya, ini hilang, ini hilang, yang sisa adalah ini kan 28 ya, 2 per 3 kali 8 ditambah 2 dikurangi 2 ya, dikurangi 2 ya, 16 per 3 dikurangi 6 per 3 sama dengan 10 per 3 gitu ya. Itu luas daerah yang dimaksudkan. Ya tadi kita bilang 10 per 3 ya. Nah, luas daerah ya yang kita hitung tadi itu kan selalu terhadap X ya. Ada kasus di mana daerahnya itu tidak dalam bentuk fungsi dalam X ya, justru sebaliknya ya, batas-batasnya itu mudah kalau dihitung dinyatakan dalam fungsi dalam Y. Nah kalau begitu yang mengaproksimasi itu kan dari tidur di horizontal begini, tadi kan tegak ya, jadi horizontal begini, jadi batasnya yang kanan tuh kuning ini ya, X sama fungsi Y, yang kedua X sama fungsi GY. Nah ini batasnya begini, apa tuh aproksimasinya barang ke kanan, dari kiri kanan ya. Dari kanan kiri ini dikurang itu kan, dari kanan kurang kiri, ini panjangnya lebarnya ini. Nah, ini yang berjalan nanti dari ini sampai itu penuh, biar penuh semua yang biru itu. Ini beberapa kondisi ya, bila kurva-kurvanya dalam fungsi dalam Y ya, X ini. Sehingga rumusnya di ini
FY min GY DY ya, batasnya C dan kayak tadi dari mana C jadi titik Y itu kadang-kadang kita perlu memotongkan dulu samakan kemudian setelah Y nya berapa tadi kan X nya berapa coba dipotong juga bisa ya. Baik, kita kembali ke contoh 2 tadi ya, sama soalnya ya, yang kedua tapi kita kerjakan dengan cara kedua ya. Nih kalau Anda perhatikan ini kan dari 2 ngitungnya agak ribet ya karena integral ya, ini yang riskan sekali ya. Mungkin yang daerah pertama benar, kedua salah, lah udah salah. Tapi kalau kita bisa menghitung sekaligus sekali, nah itu lebih meminimalisir kesalahan. Jadi kalau saya gambar lagi ya daerah itu dengan cara kedua tadi ya, jadi saya gambarkan lagi. Jadi fungsi akar begini ya. Oke. Kemudian fungsi garis lurus tadi ya, potong di 2 dan 2 ini ya. Nah gini, kalau Anda perhatikan di sini, kalau tadi kan Y sama dengan, kalau pakai pendekatan horizontal kan cuma sekali segi panjang ini aja kan dijalankan di sini. Semua persegi panjang ini itu dari kuning ke merah semua, dari sini ke sini sama semua. Lain dengan yang pertama tadi ini, gerak sini beda lagi sini kan ya. Kalau ini enggak, kita jalankan ini dari sini ke sana terus ya kan. Jadi lebih mudah kalau kita gunakan nyatakan fungsi ini dalam X, jadi X sama dengan, kalau tadi Y sama dengan X min 2 maka X sama dengan Y plus 2. Kalau tadi ini sama dengan L akhir maka X sama dengan Y kuadrat. Tinggal sekarang batasnya, kalau tadi saya butuh batas yang X, sekarang butuh batas yang Y ya. Kalau ini 4 berarti kan Y nya 16 ya kan, 2 ya, X nya 4 berarti Y nya 2 ya. Dan 0 ya, jadi kan 4 toh. Sehingga A itu sama dengan integral ya kan, dari C nya 0 2 saya jalankan dari yang kanan dulu apa, yang kuning toh, jadi Y plus 2 dikurangi Y kuadrat DY, jangan lupa semua dalam Y ya. Jadi setengah Y kuadrat ditambah 2 Y min sepertiga Y pangkat 3 0 2. Berapa ini? 2 ya kan, ditambah 4 di 8/3 ya, dikurangi 0 semua, berarti 6 dikurangi 8/3 ya kan, sama dengan 18/3 dan 8/3. So
ya lebih mudah kan. Itulah kalau kita tahu bagaimana memandang soal itu, sehingga kita bisa menyelesaikan lebih efisien ya. Jadi dua cara untuk menentukan luas daerah di antara dua kurva. Oke. Nah, ini soalnya menarik ini ya. Luas daerah lingkaran. Nah, rumusnya udah tahu pi r kuadrat, pusatnya 0,0 dan jari-jarinya r. Yang kedua elips ya, mirip ya, pi kali h kali b rumusnya. Bagaimana menghitungnya? Saya kasih petunjuk saja bahwa Anda bisa menggunakan, kalau ini sama ya, satu aja dengan lingkaran ya, bisa di kuadran pertama saja. Di kurvanya kan lingkaran toh, y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat 1 toh, y sama dengan akar 1 min x kuadrat di kuadran pertama, di 0 sampai 1 kalikan 4 nanti itu. Hasilnya harus pi r kuadrat. Kalau bentuk akar 1 min x kuadrat ada punya substitusi yang trigonometri kan, itu juga bisa digunakan juga di elips ini. Soal yang lain dapat Anda kerjakan di bukunya Thomas ya. Oke, selamat belajar.